Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdurrahman dengan NIM 33321800057 dari jurusan Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan tentang UAS medan elektromagnetik yang telah saya kerjakan. Berikut adalah soal UAS yang diberikan. Seperti pada soal diketahui bahwa muatan A dan juga di titik A diketahui dalam soal, lalu garis dan juga di sepanjang garis. Pertama, A itu mencari potensial listrik di titik P XYZ dengan di mana XYZ sama dengan ABC itu dengan NIM di mana 0 dengan diganti 1, yaitu VR Q1 sama dengan per 4 pi epsilon R min R1 pada titik A, yaitu BX kuadrat AX tambah 7Y kuadrat AY plus ZAZ. Maka dimasukkan B itu 5X kuadrat plus 7Y dan juga 7AZ pada titik P 1,7 diketahui. Maka R12 di mana R min R1 yaitu 1 min 2AX tambah 5 min 7AY ditambah 7 min 1AZ. Hasilnya yaitu min 1AX ditambah min 2AY ditambah 6AZ. Lalu pada R12 yaitu hasilnya dengan menghitung itu hasilnya 5. Lalu kita masukkan dalam VR di mana muatan 4 pi epsilon 0 R min R1 dan memasukkan angka-angka yang diketahui di atas. Maka kita hitung dan rumusnya dengan menggunakan itu, maka hasilnya ditentukan yaitu 54 kali 10 pangkat 3 1. Setelah itu kita lanjut ke yang B, yaitu mencari densitas flux D pada titik P itu. Maka setelah dihitung hasilnya itu 9,554 dikali 10 6 kolom per M kuadrat. Berikutnya yang C itu untuk memindahkan total usaha yang diperlukan pada titik P, maka hasilnya seperti berikut. Itu diketahui oleh pada daerah 1 kurang dari 4 cm dan daerah 2 rho lebih dari 4 cm. Masing-masing konstanta di elektrik masing-masingnya 3,5 dan 1,5. Dan juga diketahui ada 2 seperti pada gambar ini. A mencari S1 dan S1 di titik M. Dengan diketahui pada soal D2 nya, lalu kita masukkan pada titik M itu Ru, flux, dan Z, dimana Ru dan Z diubah dengan sesuai NIM kita. Pertama itu mencari D1, maka masukkan fungsi persamaan D1 dimana DIT min DIN. Lalu persamaannya yaitu D2N sama dengan 2N. Lalu masukkan fungsi D1 dengan menggunakan NIM, maka kita masukkan untuk mencari titik M tersebut dari fungsi persamaan. Maka diketahui hasilnya D2N yaitu 24,7 AP NC per M. Lalu D2T, setelah diketahui D2T itu kita mencari fungsi persamaan E2 sama dengan E1. Setelah diketahui, maka kita baru bisa mencari E1. Kita hitung dulu E2 persamaan E2 dan E1, maka itu ditemukan hasil dari DIT, hasilnya 57,63 ditambah 11,67 AZ NC per M. Lalu kita hitung D1 tuh, itu pada D1 itu sama dengan DIT ditambah DIN, maka hasilnya seperti berikut. Lalu kita menghitung S1 di mana D1 dibagi epsilon R epsilon 6, maka kita hitung dengan memasukkan fungsi persamaan di atas, maka hasil sebagai berikut. Lalu yang B, polarisasi P2 pada titik M. Nah, diketahui P sama D nya nih, yaitu P XE epsilon 0E dan D epsilon 0E ditambah P. Maka kita cari nih fungsi persamaannya. Nah, berikut nih fungsi persamaan D nya kita cari. Setelah fungsi persamaan D nya ketemu, maka hasilnya itu epsilon D dibagi epsilon 0 dibagi epsilon R. Lalu kita masukkan mencari P2. Nah, setelah mencari P2, nah, nanti kita bakal ketemu rumusnya tuh, dimana P2 sama dengan epsilon R 2 min 1 dikalikan D2 dibagi epsilon R2. Nah, situ kita gunain rumus itu
untuk mencari hasil dari polarisasi tersebut. Nah, hasil polarisasi tersebut sebagai berikut nih, kita masukin angka-angkanya. Nah, fungsi D2 tersebut kita masukin dari hasil yang pertama kita cari, yaitu D1. Nah, kita masukin nih D1 nya, lalu dikalikan 0,5, lalu dibagi 1,5, maka hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya nomor 3, diketahui medan magnet pada konduktor yaitu H sama dengan YZ, X kuadrat plus Y kuadrat AX min Y kuadrat XZ AY plus 4X kuadrat Y kuadrat DZ A prime. Maka kita hitung. Yang pertama yang A, kita hitung densitas arus J di titik P XYZ sama dengan ABC. Titik P ini merupakan titik kartesian, dimana kita dengan menggunakan NIM, dan NIM saya itu 157. Itu pertama kita hitung dengan menggunakan rumus Carl dikali H sama dengan J. Pertama-tama kita turunkan, yaitu menurunkan rumusnya seperti pada yang saya tunjuk berikut ini. Pada di A ini kita turunkan. Setelah diturunkan, dibagi dengan persamaannya. Ketika persamaannya ketemu, lalu kita masukkan angka, dimana angka tersebut sesuai NIM, lalu dimasukkan. Setelah ketemu persamaannya, maka kita hitung. Nah, setelah dihitung dari persamaan tersebut dan menemukan nomor di atas, maka hasilnya akan kelihatan pada seperti jawaban di atas ini. Lalu setelah selesai, yaitu kita menghitung densitas flux magnetik B pada titik P, dimana dengan menggunakan rumusnya, yaitu B sama dengan mu 0 dikali H, yaitu atau permeabilitas dikali medan magnet. Nah, sama ini juga menggunakan NIM seperti sebelumnya. Nah, pertama-tama kita masukkan fungsinya, yaitu seperti 4pi dikali 10⁻⁷, masukkan rumus dari H yang seperti diketahui dalam soal, lalu masukkan NIM dan hitung, maka ketemu jawaban seperti berikut. Berikut ini nomor 3 yang B, yaitu dimana dengan mencari arus yang melalui daerah, dimana X nya sama dengan -1, dimelalui 0 kurang dari Y, dan juga Z kurang dari 2. Maka pertama kita mencari dengan menggunakan rumus arus I sama dengan J integral J kali ds. Lalu setelah itu, maka kita masukkan rumusnya. Setelah masukkan rumusnya, maka diintegralkan hingga menemukan hasilnya. Maka hasilnya seperti berikut yang telah dihasilkan. Selanjutnya nomor 4, yaitu sebuah sirkular yang jari 20 A kuadrat B plus C, jangan dimasukkan nanti nilai NIM. Lalu pada bilangan Z sama dengan 0. Terus diketahui medan magnetnya B sama dengan 10 cos 377 T A Z B, maka dicari tegangan induksinya. Nah, diketahui kan jari-jarinya tuh, lalu masih dalam bentuk cm. Nah, nanti kita ubah ke dalam bentuk meter, maka hasilnya 0,2. Nanti pada nilai ABC dalam kurung itu kita ubah dengan NIM, dimana yang 0 maka kita dengan ganti 1 NIM-nya. J juga 0, dan juga B nya 10 cos 377 T. Maka dicarikan tegangan induksi atau VMF. Maka nanti kita masukin nih VMF, yaitu integral dB per dt maka dikali ds. Lalu setelah berikut diintegralkan, kita masukkan nih R nya yang diketahui tadi dengan R yang tadi diketahui. Nah, diketahui banyak kan 10 cos, maka 10 cos dikali 377 dikali R. Setelah itu kita masukkan nih yang tadi tuh NIM sesuai NIM kita.
Nah, setelah dikalikan nilai tersebut, dikalikan hasil 754 dari perkalian di atas sebelumnya. Nanti diketahui hasilnya itu 902 sin 377 T AZ V. Nah, maka tegangan induksinya diketahui. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah, maka sesungguhnya manusia itu tak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.